Halo, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah nggak sih Anda duduk di depan layar, tugas sudah numpuk banget, tapi Anda cuma bisa diam natap kursor yang kedap-kedip tanpa ngetik satu kata pun? Nah, hari ini kita bakal bongkar solusi praktisnya. Kita nggak akan menganggap otak kita ini rusak atau males ya. Sebaliknya, bayangkan otak kita itu ibarat mesin mobil yang kebetulan lagi mogok aja. Kadang-kadang, mesin ini coba butuh percikan neurokimia yang tepat supaya bisa ngegas, dan akhirnya bisa membantu Anda membuat karya atau hasil kerja yang sangat bagus. Jujur aja deh, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Secara fisik, tubuh Anda memang ada di situ, siap tempur di meja kerja. Tapi pikiran Anda, wah, rasanya udah terbang kemana-mana di tiup angin. Semuanya tiba-tiba terasa berat banget dan motivasi itu kayak nguap gitu aja. Anda mungkin merasa bersalah, tapi serius, mari kita buang jauh-jauh rasa bersalah itu sekarang juga. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Ini peta jalan ringkas yang bisa langsung Anda pakai hari ini. Kita mulai dari konsep bukan malas, hanya mogok, terus lanjut ke pemantik 2 menit, riset 10 menit, trik brain dump, dan terakhir soal perubahan suasana. Bagian pertama, bukan malas, hanya mogok. Mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kenapa sih pikiran kita bisa tiba-tiba buntu total? Hal pertama yang benar-benar harus kita luruskan adalah mitos ini. Wah, aku ini emang dasarnya pemalas deh. Itu sama sekali nggak benar. Faktanya, pas Anda kehilangan dorongan buat kerja, itu murni masalah biologis, bukan berarti karakter Anda yang cacat. Otak kita tuh punya siklus energi sendiri yang naik turun karena ritme sirkadian dan neurotransmitter. Jadi, mesin Anda nggak rusak kok, cuma lagi mogok sebentar. Kalau ditanya kenapa bisa mogok, sains punya 3 jawaban utamanya. Pertama, kelelahan mental. Ini pas bahan bakar Anda beneran habis. Level dopamin dan serotonin lagi drop. Kedua, dopamin crash. Coba ingat, apa Anda baru aja scrolling medsos berjam-jam? Kalau iya, ambang batas dopamin Anda lagi melonjak tinggi. Makanya kerjaan biasa kerasa ngebosenin banget. Dan yang ketiga, overthinking. Saat tugas terlalu banyak, otak bingung mau mulai dari mana, ujung-ujungnya malah masuk ke mode freeze atau membeku. Nah, karena kita udah tahu penyebabnya, mari kita melangkah ke solusi yang pertama. Bayangkan Anda lagi memutar kunci kontak mobil. Inilah jurus pemantik 2 menit. Hambatan paling besar dalam produktivitas itu sebenarnya bukan di seberapa berat kerjaannya, tapi di proses untuk memulainya. Gesekannya tuh berat banget. Jadi, cobalah trik ini. Yakinkan diri Anda bahwa Anda cuma akan ngerjain tugas itu selama tepat 2 menit aja. Nggak usah mikir berjam-jam, nggak usah mikir sampai selesai. Cuma 2 menit yang singkat buat ngalahin rasa malas di awal. Sekarang, apa yang bikin 2 menit ini sangat ampuh? Ada ilmu neuroscience di baliknya, yang disebut efek Zeigarnik. Intinya, ini adalah kecenderungan alami di mana otak kita bakal terus-terusan mikirin dan gatal banget pengen nyelesain sebuah tugas begitu tugas itu kita mulai. Jadi, 2 menit tadi itu bukan target akhir, melainkan cuma pemantik. Begitu mesinnya nyala, otak Anda secara otomatis bakal minta buat terus ngegas. Terus, gimana kalau masalahnya adalah dopamin yang lagi berantakan gara-gara kebanyakan main HP? Tenang, kita masuk ke solusi kedua, reset dopamin 10 menit. Pas Anda lagi kena dopamin crash, jangan buang-buang energi mengandalkan tekad atau kemauan. Otak Anda butuh di-reset secara fisik. Ada 3 cara instan buat ngembaliin dopamin Anda. Yang pertama, bergeraklah selama 5-10 menit. Lakukan jumping jack atau sekedar jalan cepat. Ini bakal langsung ngebanjirin sistem saraf Anda dengan pasokan dopamin dan serotonin yang fresh. Nah, cara kedua ini simple banget tapi efeknya gila-gilaan. Pergi ke kamar mandi dan percikan air dingin ke wajah Anda. Tindakan sederhana ini langsung mengaktifkan saraf trigeminal di wajah. Terus dampaknya apa? Tubuh Anda bakal melepaskan hormon norepinefrin secara instan. Ini ibarat menekan saklar on yang bikin Anda melek dan waspada detik itu juga. Cara yang ketiga adalah teknik pernapasan 4-4-8. Gini caranya, tarik napas perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan panjang selama 8 hitungan. Coba ulang siklus ini. Pola ini secara langsung ngaktifin sistem saraf parasimpatis Anda, nurunin hormon stres kortisol, dan benar-benar mempersiapkan otak Anda buat masuk ke zona fokus yang mendalam. Oke, skenario lain nih. Dimana kalau otak Anda bukan kekurangan dopamin, tapi justru kepenuhan karena terlalu banyak yang dipikirin. Kita hancurkan kewalahan itu dengan metode brain dump. Kalau Anda punya 1 juta kerjaan dan literally bingung harus ngerjain yang mana duluan, stop mikir.
Ambil secari kertas kosong, set timer di HP Anda tepat 5 menit. Nah, tugas Anda sekarang cuma satu, tumpahkan semua isi kepala Anda ke atas kertas itu. Tulis setiap tugas sekecil apapun, setiap kekhawatiran yang lewat. Gak usah difilter, gak usah diurutin. Keluarin aja semuanya. Kenapa trik ini selalu berhasil? Karena Anda baru saja mindahin kekacauan yang tadinya menumpuk di otak, pindah ke medium fisik. Beban kognitif Anda langsung drop jadi nol. Ini persis kayak ngosongin RAM di laptop yang lagi lemot. Begitu daftarnya jadi, coba deh coret satu aja tugas yang paling kecil. Aksi mencoret itu bakal ngasih Anda suntikan dopamin yang bikin momentum kerja Anda langsung terbentuk. Dan kita sampai di rahasia terakhir yang jujur aja paling sering diremehin orang. Perubahan lingkungan. Ini adalah tombol reboot sensorik terbaik. Jadi intinya begini, otak kita tuh gampang banget bosen. Kalau Anda duduk di kursi yang sama, ngadepin terbok yang sama berjam-jam, sistem perhatian di otak Anda otomatis bakal ikutan tidur. Anda harus ngasih input sensorik yang baru. Coba deh pindah dari meja kerja ke meja makan, ganti playlist musik Anda, atau sekedar ubah posisi duduk Anda. Kalau ngomongin soal suara latar, ada riset menarik banget dari Universitas Chicago. Mereka nemuin fakta bahwa tingkat kebisingan di angka 70 desibel, yang mana itu setara dengan keramaian di kedai kopi, adalah titik paling optimal buat mancing fokus dan kreativitas. Jadi, nyalain suara latar kayak white noise atau suara rintik hujan di kafe, itu beneran bisa bantu otak Anda nemuin ritmenya lagi. Terus, selain suara, perhatiin juga postur tubuh Anda. Perubahan mikro kayak sekedar berdiri, stretching bentar, atau bahkan tiduran sebentar di lantai sebelum duduk lagi, itu beneran bisa ngubah sirkulasi darah Anda loh. Aliran darah segar yang ngalir ke otak, ini bakal berfungsi layaknya tombol reset untuk naikin energi dan kesadaran Anda loh. Jadi, sebagai rangkuman dari semua ini, Anda tuh sama sekali nggak butuh motivasi atau mood yang sempurna buat mulai kerja. Produktivitas itu bukan berarti Anda harus punya baterai yang nggak pernah habis. Bukan. Produktivitas adalah tentang mengenali kapan mesin Anda mogok dan tahu persis langkah-langkah kecil apa yang harus diambil untuk mancing percikan darah kimia agar mesinnya nyala lagi. Kita udah bedah semuanya nih, mulai dari pemantik 2 menit, riset fisik 10 menit, metode brain dump, sampai perubahan suasana. Pertanyaan saya buat Anda sekarang, dari 4 rahasia tadi, mana yang mau langsung Anda cobain hari ini juga? Jangan ditunda, pilih satu sekarang, rasakan sendiri gimana mesin otak Anda kembali ngegas, dan buktikan hasilnya. Terima kasih sudah ngobrol bareng di sesi Explainer kali ini, sampai jumpa!